Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan sudah bergabung juga bersama kami pakar hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Selamat sore, Mbak Triandra. Baik, saya ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, Don Rito ini kan langsung ditahan, usai ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dengan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang meski juga berstatus tersangka, tapi hingga kini belum ditahan. Publik melihat saat ini seperti ada perbedaan perlakuan begitu di depan hukum. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang benar. Jadi Mahkamah Konstitusi juga sering memberikan putusan yang di sana ada definisi soal diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda dalam kapasitas yang sama. Nah, coba kita masukkan ke dalam konteks ini. Dalam pasal 100 ya, di KUHP itu jelas bahwa penahanan itu dilakukan terhadap dua. Satu adalah pelaku, yang dua adalah pembantu. Nah, kapasitas ya dari kedua orang ini JA ya dan DR ya, ini sebenarnya kapasitas yang sama atau kapasitas yang berbeda. Pelaku termasuk turut serta, itu juga pelaku. Kemudian pembantu pun juga bisa ditahan. Kalau Don Rito ini adalah sebagai yang turut serta atau tidak turut serta pun adalah sebagai pembantu dalam suatu tindak pidana, karena yang disorot ini kalau dari pemberitaan kan JA gitu ya. Nah, maka seharusnya punya kapasitas yang seharusnya dispersamakan perlakuannya. Kapasitasnya sama, perlakuannya harus sama. Maka dari itu ya, kalau sebagai pelaku suatu tindak pidana karena melakukan sendiri, tidak dilakukan penahanan, tetapi sebagai yang turut serta maupun sebagai pembantu ini ditahan, maka ini terjadi diskriminasi oleh penegak hukum. Alasan tadi yang disampaikan bahwa masih pelimpahan pertama dan seterusnya, itu kan sebenarnya juga sama kan statusnya. Karena kan di polisi kan sama-sama berangkatnya, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian nol kembali di Kejaksaan Agung, ditetapkan sebagai tersangka lagi mulai dari awal ya. Dan posisinya kan sama-sama juga diperiksa untuk pertama kalinya. Nah, mengapa perlakuannya berbeda? Inilah yang menjadi diskriminatif gitu. Baik, Pak Arianto bagaimana tanggapannya? Memang ada diskriminasi kah di penegak hukum ini? Kalau saya melihatnya bukan diskriminasi ya, justru ini babaliut nih hukum ini. Menurut saya ya, ini saya juga tidak bisa menerangkan jelas ya. Tetapi begini, kemarin ketika polisi itu mengambil dan menemukan emas yang spektakuler dan uang yang banyak itu, udah otomatis kan tebakan publik lah. Itu pasti hasil kejahatan kan. Semua orang nggak bisa yang bantah gitu. Cuman yang kemarin itu yang dipindah oleh polisi itu kejahatan apa? Kan sangat complicated. Hanya judulnya korupsi. Padahal yang ditindak kemarin itu setahu saya ya, polisi sudah melakukan pengintian selama 2 tahun. Gitu. Dia sudah mengumpulkan bukti-bukti elektronik, kemudian saksi-saksi dari sana dari sini gitu kan. Sudah lengkap lah saya kira ya. Dan kejahatannya itu sangat kompleks karena apa? Tidak hanya melibatkan kasus korupsi besar 3. Ini saya kira kalau yang kemarin temuan itu bukan kejahatan korupsinya berapa, kemudian itu yang terlibat dalam korupsi bukan. Tapi kemarin kalau nggak salah itu yang lebih menonjol adalah kejahatan TPPU kan. Kejahatan TPPU, kemudian pemerasan diduga pemerasan, diduga gratifikasi dan sebagainya. Dan kalau udah kejahatan itu diterapkan, kan pelakunya banyak ini, ada perantara, ada yang menerima, ada yang ngasih dan sebagainya. Nah kemarin sementara baru 1 hari disidik oleh polisi, tiba-tiba kasus itu dilempahkan ke kejaksaan. Dicari-cari dalam KUHP kan tidak ada itu pelimpahan itu. Teorinya siapapun, Pak Mahfud mengatakan itu nggak ada teorinya itu. Makanya saya susah kalau untuk menganalisis dari hukum itu. Tapi intinya kasus ini adalah hanya karena ya memang kasus ini melibatkan tokoh, kebetulan tokoh itu dipercaya sebagai pemberantas korupsi paling besar, tapi diduga dia melakukan kecurangan di dalam itu. Hanya harapan saya kalau saya pribadi sih, ya mudah-mudahan lah Jaksa Agung dan kepolisian itu mau terang-terangan betul-betul apa yang terjadi itu dibuka di depan masyarakat. Inilah kejadian yang terjadi. Kalau ada anggotanya yang ikut terlibat ya jangan ditutup-tutupi gitu aja. Jangan kemudian karena ini dilindungi kemudian diputarbalikkan keterangan di lapangan, yang kasihan rakyat itu kan.
Itu aja kira-kira yang harus dikerjakan kalau saya sih. Baik, Pak Aan, kalau Anda melihatnya penyidik ini bisa independen tidak dalam menangani kasus ini? Mengingat kasus Febri juga ditangani oleh institusi yang tanda kutip dikuasai oleh Febri bertahun-tahun. Iya, ini kan yang kita sayangkan dari awal ya. Kenapa dari polisi kemudian dialihkan kepada jaksa? Padahal yang menjadi tersangka adalah jaksa itu sendiri. Sehingga independensi dari awal kita ragukan. Apalagi pengalihan itu tidak ada dasar hukumnya di dalam KUHP. Yang ada itu kalau dialihkan kepada KPK, itu ada dasar hukumnya dari pasal 10A Undang-Undang KPK. Tapi kalau dari polisi kepada jaksa, itu tidak ada dasar hukumnya dan seharusnya yang terjadi adalah pelimpahan perkara kalau penyidikannya sudah dirasa rampung, selesai. Nah, ini dari titik awal inilah orang sudah meragukan gitu, ada apa? Kemudian KUHP ini kok disimpangi? Sehingga yang seharusnya tetap dilakukan oleh polisi kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, walaupun ya dari para jaksa yang kemudian kita lihat 9 kalau nggak salah yang akan menangani kasus ini itu sangat kredibel, tapi dari sisi institusi kita sudah melihat bahwasanya ada problem yang melangkahi KUHP. Ini sudah menjadi suatu masalah tersendiri menurut saya, sehingga seharusnya disayangkan dan tidak kita pungkiri kalau publik meragukan objektivitas nanti Kejaksaan Agung dalam menangani ini, ya minimal kan akhirnya orang akan melihat ini mengkerdilkan. Oke, tetap dijalankan, tapi kan hanya 2 tersangka ini saja. Apakah benar hanya 2 tersangka? Nah, kalau yang melakukan Kejaksaan Agung akan sulit untuk bisa keluar dari ini gitu. Baik, Pak Arianto, tadi kan juga sempat disampaikan oleh Pak Aan bahwa ada penyimpangan di KUHP soal pengalihan kasus dari polisi ke kejaksaan. Kemudian ada pernyataan yang menarik begitu dari pengacara Febri, Hotman Paris, menyampaikan Febri Ardiansyah sebagai orang kebanggaan presiden yang tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit ke presiden. Tapi kan memang menersangkakan seseorang, ini tidak perlu izin presiden begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Saya tidak menanggapi itu, cuman saya mau menyampaikan tanggapan teman-teman ini katanya gitu. Ini namanya pakar kok ngajari yang nggak benar gitu. Katanya itu tidak ada, harus ada izin dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu tuh Bu, bahwa kalau nangkep jaksa itu harus izin presiden apa tidak. Setahu saya hukum itu semua tidak pilih kasih. Equality before the law itu kan semuanya kan sama, orang hak dan kewajibannya itu sama, dan perlakuannya kepada mereka tidak ada mosok yang namanya presiden saja kalau salah bisa itu ditangkap, diselidiki dan sebagainya, apalagi itu hanya pejabat gitu. Dan setahu saya kalau yang namanya perizinan itu kalau toh ada pasti tidak akan melanggar hukum yang berlaku, padahal hukum umum yang berlaku kan tidak ada orang yang kepala hukum. Kalau mempunyai bukti awal yang kuat, ya pasti dia bisa ditindak dengan cara hukum yang berlaku. Jadi kira-kira begitu kalau saya sudah menanggapi gitu ya, masih. Kalau Pak Aan, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, memang benar ya, di dalam KUHP pun tidak ada itu satu pasal, satu ayat pun yang harus izin ya. Atau kalau ditafsirkan positif sebenarnya yang disampaikan Hotman itu kan mungkin memberitahu lah, atau fungsi koordinasi lah, karena kan polisi itu ada di bawah presiden, kemudian lapor, misalnya begitu. Itu kalau kita positive thinking. Tapi kalau dimaknai sebagai sebuah izin kepada presiden, ya itu jelas saya setuju dengan Pak Arianto, itu merusak hukum itu sendiri, karena equality before the law, ya setiap orang itu sama di hadapan hukum. Sehingga kalau ada dugaan kuat, sudah ada 2 alat bukti yang bisa dibuktikan oleh penyidik bahwasanya yang bersangkutan itu melakukan suatu tindak pidana, kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ini sebenarnya sudah sangat kuat sekali posisi seperti ini gitu untuk menjadi tersangka. Benar salah nanti kan pengadilan yang membuktikan. Nah, sehingga tidak perlu dan tidak ada memang ketentuan soal izin ya, sebelum melakukan proses penyidikan terhadap seorang jaksa agung muda begitu. Baik, Pak Arianto, kalau kita melihat saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Apakah Anda melihat ada potensi Febri ini lolos dari jerat hukum atau mungkin kasusnya akan mandek? Saya itu tergantung daripada sikap kejaksaan ya kalau menurut saya.
bagaimana sikap kejaksaan sekarang ini sebagai pahlawan dalam pemberantasan korupsi ini. Tapi yang saya kehendaki adalah sikap dari institusi, bukan individu-individu ya. Karena kalau institusi itu kan udah pasti jujur ya, menindak korupsi dengan ini. Nah, kalau itu memang betul-betul tekadnya begitu, maka kasus ini akan diproses secara hukum dan secara betul-betul objektif. Tetapi kalau masih ada esprit de corps yang negatif yang melindungi korpsnya itu dari ini aib institusi dan sebagainya, itu pasti nanti akan terjadi sangat tidak objektif dan semua akan ditentang, karena yang namanya membuktikan kejahatan korupsi ini sangat susah sekali, itu tergantung daripada penafsiran penyidik itu sendiri kok. Itu kan kalau kita membuktikan korupsi misalkan kan gampang saja, kemarin contoh menteri itu kan, kebijakan dianggap kayak melanggar dari korupsi itu. Kan debatable itu. Apalagi ini sekarang ini. Kalau dikejar-kejar bukti awalnya mana, ini yang mana secara lengkap, ya pasti ada aja kelemahan-kelemahan itu. Sehingga ini sangat gampang sekali kalau seandainya kemarin ya, polisi itu tidak mencerahkan kepada jaksa itu. Polisi akan konyol itu. Pasti akan di peradilan lah, diputar-putar dan sebagainya. Nah, dengan diserahkan kepada jaksa ini, kalau saya sih bersyukur, serahkanlah pada yang berwenang ya, silakan aja. Asalkan menanganinya betul-betul transparan. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi selama ini dipakai alat bukti. Jangan sampai nanti kemudian seperti yang disampaikan oleh pengacaranya itu, tidak ada bukti gini, tidak ada bukti ini. Nah, pengacara kan memang ngomong yang counternya aja yang diomongkan. Tetapi bukti yang melengkapkan bahwa yang memberatkan dia pasti nggak akan disebutkan. Dan mungkin saya juga tidak tahu apakah itu bukti-bukti itu dipakai oleh kejaksaan untuk menyidik kasus ini apa tidak. Harapan saya adalah gitulah, masing-masing institusi itu bersih, semangatnya besar untuk memberantas korupsi dan tidak melindungi oknumnya yang salah. Tetapi caranya juga harus benar, betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Bukan hanya karena pasal menuruti gergetannya publik, tetapi jangan menutupi kenyataan yang ada. Karena sekarang medsos itu udah mengantongi semua bukti-bukti dan informasi yang banyak sekali beredar di lapangan. Nggak mungkin bisa itu ditangkis dengan hanya tangkisan begitu-begitu. Itu akan, menurut saya sih akan menyerang dari instansi yang tidak terbuka itu tadi. Baik. Kira-kira gitu. Baik. Pak Aan, terakhir bagaimana tanggapan Anda? Apakah ada potensi Febri lolos dari jerat hukum atau kasusnya mandek? Ya, tentunya kalau sampai mandek, ini kan sudah menjadi kecelakaan hukum terbesar atau skandal hukum terbesar Indonesia ya, karena melibatkan dua institusi. Menurut polisi ini ada dugaan korupsi. Kemudian dalam sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini juga sudah ada dugaan ya dengan dua alat bukti yang kuat. Nah, dua institusi ini yang punya wewenang, tinggal satu sebenarnya KPK ya yang belum kita lihat di sini bagaimana reaksinya, dan sepertinya sengaja agak jauh-jauh lah dari masalah ini. Nah, kalau sampai ini mandek, ini masalah. Cuman yang memang perlu kita waspadai adalah soal pra-peradilan. Satu adalah soal penyitaan yang dilakukan. Penyitaan kan dilakukan oleh polisi, ya, bukan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, sehingga rawan untuk diperadilankan. Ya, ini yang memang harus firm. Makanya kalau saya sih di awal tadi menyampaikan sebenarnya ini cukup polisi saja selesai, toh nanti akan dilimpahkan kepada kejaksaan kalau polisi sudah menganggap ini lengkap semua. Kalau kejaksaan atau penuntut umum masih belum firm ya, kan ada fungsi koordinasi bersama-sama. Jadi itu lebih natural daripada sekarang. Ya itu tadi problemnya, nanti hukum positif akan bertabrakan ya dengan rasa keadilan masyarakat yang ingin menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, karena menjadi sebuah prahara hukum yang besar di Indonesia. Nah, tapi persoalannya hukum acara yang pra-peradilan tadi itu. Dan semoga lah nanti kita bisa atasi ini semua. Baik. Terima kasih banyak Pak Aan dan Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dea. Selamat sore Pak Aan. Pemirsa, final Piala Dunia 2026 menjadi laga yang ideal karena mempertemukan juara Piala Eropa berperingkat 2 dunia dengan juara Copa America berperingkat 1 dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik.
Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan Kejagung. Sementara itu tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, dua orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan Kejagung. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri, bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.